Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan Gajah atau sekitar 20 atau 22 April 571 Masehi di Mekah, di tengah-tengah kabilah besar Bani Hashim. Wanita yang menyusui beliau adalah Suwaibah, yaitu budak Abu Lahab. Kemudian Halimah binti Abu Zu'aib dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Dengan itu saudara persusuan beliau sangatlah banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Halimah sampai berusia 5 tahun, lalu dikembalikan kepada Aminah. Pada saat usia beliau 6 tahun, Aminah wafat. Lalu beliau dirawat oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Pada usia beliau yang sudah menginjak 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakek beliau wafat. Lalu beliau diurus oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dan pada usia beliau yang menginjak 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, sedangkan saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Dari pernikahan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai banyak anak. Di antaranya yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua adalah Zainab, yang ketiga adalah Ruqayyah, yang keempat adalah Ummu Kulsum, yang kelima adalah Fatimah, dan yang keenam adalah Abdullah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak juga mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pada usia 40 tahun di Gua Hira, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Ramadan atau 10 Agustus 610 Masehi, dan masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun keempat kenabian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan dan tentunya mengalami berbagai macam penindasan. Adapun perintah sholat termasuk wahyu yang pertama kali turun, yaitu sebelum peristiwa Isra terjadi, dan mereka sholat secara sembunyi-sembunyi. Pada pertengahan tahun kelima kenabian, penindasan kaum muslimin berubah menjadi keras. Hingga dalam kondisi ini Allah menurunkan surat Az-Zumar yang memerintahkan untuk berhijrah ke Habasyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa di sana ada seorang raja yang adil, yaitu As-Sahma An-Najasyi. Maka berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan sahabat. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dikepalai oleh Utsman bin Affan yang membawa serta Ruqayyah yaitu putri Rasulullah. Lalu pada rombongan yang kedua terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita.
Pada tahun ke-7 kenabian, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib mengalami pemboikotan dikarenakan upaya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka melindungi karena fanatik dengan suku-suku mereka pada saat itu, bukan karena mereka semua beriman, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan karena pemboikotan ini. Dan pemboikotan ini ditulis oleh Bagid bin Amir bin Hashim. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebinasaan atasnya, sehingga tangannya menjadi lumpuh. Pemboikotan ini berlangsung selama 2 sampai 3 tahun dan akhirnya terjadi pembatalan atau perobekan perjanjian tersebut pada bulan Muharram tahun 10 kenabian. Setelah itu tak lama Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Pada saat kematian Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untuknya. Maka turunlah surat berikut. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Dan ayat berikutnya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Hal ini dikarenakan pada saat menjelang kematian Abu Thalib pun belum beriman. Jangka waktu 2 atau 3 bulan setelah kematian Abu Thalib, akhirnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian dalam usia 65 tahun. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berusia 50 tahun. Maka masa ini disebut dengan tahun kesedihan. Lalu tidak lama setelah itu pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dan pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, tepatnya Mei atau Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah berdakwah ke kota Taif bersama Zaid bin Harisah. Pada penghujung tahun ke-10 kenabian, beliau menawarkan Islam kepada Bani Ka'b, Bani Hanifah, dan Bani Amir bin Sa'sa'ah, namun mereka semua menolak. Pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, Rasulullah menikahi Aisyah putri Abu Bakar saat dia berusia 6 tahun dan menggaulinya di Madinah saat dia berusia 9 tahun. Terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, terdapat perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Pada tahun 12 kenabian, tepatnya bulan Juli 612 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaiat di sisi Bukit Aqabah, Mina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaiat oleh 7 orang sahabat. Yang pertama Mu'adz bin Al-Haris, Zakwan bin Abd Al-Qais, Ubaidah bin As-Samit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Abu Al-Hisam bin At-Tayyihan, dan Uwaim bin Sa'idah. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, tempatnya pada musim haji yaitu Juni 622 Masehi, diadakan Baiat Aqabah.
yaitu Baiat Kubro. Dilakukan sembunyi-sembunyi berjumlah 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita, yaitu Nusaibah binti Ka'ab dan juga Asma binti Amr. Dan poin-poin penting dari Baiat Kubra ini adalah yang pertama, untuk mendengarkan, taat, dan royal baik dalam kondisi semangat maupun malas. Yang kedua, untuk berinfak dalam masa sulit maupun mudah. Yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memperdulikan celaan orang lain. Yang kelima, untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti melindungi diri sendiri dan juga istri. Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah pada tahun ke-14 kenabian, setelah kaum muslimin mendahului beliau. Beliau tinggal di perkampungan Bani An-Najjar pada hari Jumat, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Pada fase Madinah ini dakwah beliau dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan yang diliputi oleh suasana instabilitas dan penuh goncangan, terjadinya problem-problem internal serta merengseknya para musuh ke Madinah untuk menghabisi para penduduknya dari luar. Tahapan ini berakhir hingga terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Yang kedua adalah tahapan gencatan senjata bersama para pucuk pimpinan kaum paganis dan berakhir dengan terjadinya Fathul Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, yang merupakan tahapan berdakwah kepada para raja untuk menganut Islam. Yang ketiga adalah tahapan berbondong-bondongnya manusia masuk Islam, yaitu tahapan berdatangannya para kabilah dan bangsa ke Madinah. Tahapan itu terus berlanjut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Itulah tadi rangkuman fase dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.